Shalom. Selamat bergabung di kelas pendalaman Alkitab, Gereja Allah Baik Jombang. Kita akan belajar bersama mengenai latar belakang kitab Kisah Para Rasul, yang menceritakan sejarah gereja Kristen awal setelah naiknya Yesus Kristus ke surga. Amanat Kisah Para Rasul ini menjelaskan bagaimana pengikut-pengikut Yesus Kristus, dengan pimpinan Roh Kudus, menyebarkan kabar baik tentang Yesus, di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. 1:8. Buku ini adalah cerita tentang pergerakan Kristen yang dimulai di antara orang Yahudi lalu meluas menjadi suatu agama untuk seluruh dunia, tidak hanya untuk orang Yahudi. Penulis kitab ini merasa perlu pula meyakinkan para pembacanya bahwa orang-orang Kristen bukanlah suatu bahaya politik subversif terhadap Kekaisaran Romawi, tetapi bahwa agama Kristen merupakan penyempurnaan agama Yahudi. Kisah Para Rasul secara garis besar menggambarkan tentang peristiwa perjalanan Injil dari Yerusalem, ibu kota Yehuda dunia Yahudi. Pemberitaan Injil pada awalnya berjalan sukses di kalangan orang-orang Yahudi. Injil yang disebarkan pun bergerak semakin luas melalui pimpinan Roh Kudus. Penerimanya pertama-tama adalah orang Yahudi yang murtad, kemudian dilanjutkan kepada kaum proselit, hingga akhirnya kepada orang-orang bukan Yahudi penyembah berhala. Misi Kristen inilah yang kemudian berlanjut hingga sekarang. Kitab ini pun berakhir secara mengejutkan ketika Paulus beserta kawan-kawannya mencapai Roma. Kisah Para Rasul bisa dibagi dalam 3 bagian. Di dalam ketiga bagian itu tampak meluasnya wilayah di mana kabar baik tentang Yesus disiarkan dan gereja didirikan, permulaan pergerakan Kristen di Yerusalem setelah Yesus terangkat naik ke sorga. Perluasan ke daerah-daerah lain di Palestina. Perluasan yang lebih besar lagi ke negeri-negeri di sekitar Laut Tengah sampai sejauh Roma. Satu hal yang khas dan penting dalam buku Kisah Para Rasul ini ialah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang datang dengan kuasanya ke atas orang-orang percaya di Yerusalem. Peristiwa ini terjadi pada hari Pentakosta. Pada hari ini, semua orang yang mendengarkan sabda Tuhan bisa mendengarkannya dalam bahasa mereka masing-masing. Bahasa yang dimaksud di sini adalah bahasa roh. Wujud Roh Kudus yang dijelaskan berupa nyala api.